Welcome to Biru, Bincang Seru SMP Yosudarso Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Miss Kristi yang akan memandu perbincangan seru kita pada hari ini. Pada kesempatan di Bincang Seru pertama ini, saya tidak sendirian karena saya akan ditemani dengan beberapa bintang tamu yang akan mendampingi saya. Nah, di sini ada Kepala Sekolah dari SMP Yosudarso Tasikmalaya, Mr. Antonius Dwi Atmojo, SPDMM. Selamat datang, Mr. Bagaimana kabarnya? Oke, baik Miss, sehat selalu. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Mister. Nah, ada juga beberapa peserta didik yang akan menemani saya menjadi sobat biru saya pada kali ini, yaitu ada anak-anak dari SMP Yosudarso. Silakan anak-anak memperkenalkan dirinya. Halo Miss Kristi, halo Pak Mojo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cyril Rainer Jonathan Wibawa, bisa dipanggil Nathan. Saya kelas 7. Oke. Halo semua, nama aku Catherine Irena Santosa, sekarang duduk di kelas 9 SMP Yosudarso Tasikmalaya. Oke, terima kasih anak-anak. Baik. Nah, kali ini Miss akan membahas suatu topik yang seru dan cukup menarik tentang Merdeka Belajar. Nah, di bulan Agustus ini kan adalah bulan yang dinantikan oleh bangsa Indonesia ya. Ada yang tahu kenapa dinantikan? Bulan kemerdekaan, Miss. Yes, betul sekali. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita bangsa Indonesia ya, di mana kita memperingati kemerdekaan dari Republik Indonesia. Itu sebabnya kita setiap awal pembelajaran di sekolah kita, selain kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Mars Salib Suci, kita juga menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya untuk mengapresiasi para pahlawan, para pejuang, dan juga upaya kita untuk turut memeriahkan hari kemerdekaan bangsa kita. Nah, Miss mau tanya nih sama kalian, menurut kalian apa sih makna dari kemerdekaan itu sendiri? Boleh dimulai dari Nathan. Oke, makasih Bu Kristi atas kesempatannya. Menurut saya, kemerdekaan adalah bebasnya dari pemerintahan pihak lain yang membuat kita menderita. Namun saat ini, kemerdekaan sebagai anak adalah bagaimana kita bisa bebas belajar, mempersiapkan masa depan yang baik menjadi kebanggaan bangsa, sesama, dan negara. Wah, luar biasa sekali jawaban Nathan ya. Boleh silakan selanjutnya Catherine. Menurut saya, kemerdekaan itu bukan akhir perjuangan. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa bertugas menjadikan kemerdekaan itu sebagai alat perjuangan yang bisa meneruskan dan memelihara perjuangan para pahlawan. Meneruskan perjuangan para pahlawan, terutama sebagai peserta didik harus berjuang dalam pembelajaran tentunya ya. Nah, kebetulan sekali nih Mr. Mojo dan juga Catherine dan Nathan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, mencetuskan suatu program ataupun suatu konsep baru ya bagi para peserta didik, kalau peserta didik itu harus merdeka belajar. Coba Ibu tanya ke anak-anak, kalian tahu nggak arti dari merdeka belajar itu apa? Coba mulai dari Catherine dulu. Kalau buat aku, waktu pertama kali dengar istilah merdeka belajar, jadi ingat sama salah satu buku yang pernah saya baca waktu SD, judulnya Toto Chan. Nah, di dalam buku itu diceritakan ada beberapa anak termasuk Toto Chan yang memiliki minat mereka masing-masing, dan minat itu berbeda-beda semua. Di sekolahnya mereka sangat didukung oleh kepala sekolah, oleh guru untuk memilih minat mereka masing-masing, dan gurunya pun membiarkan mereka. Nah, akhirnya karena metode pembelajaran seperti itu, jadi Toto Chan dan teman-temannya bisa bersekolah dengan menyenangkan, bahagia, sampai tidak mau pulang dari sekolah ketika sekolahnya sudah berakhir. Nah, menurut aku, metode kayak gitu membantu sekolah dan pelajar untuk mewujudkan merdeka belajar itu sendiri. Oke, thank you Catherine untuk pendapatnya. Silakan selanjutnya Nathan. Oke, menurut saya, merdeka belajar adalah murid-murid bisa mendapatkan pembelajaran sesuai kemampuan atau potensinya masing-masing. Nah, contohnya adalah seperti si Tono. Tono ini Siapa dia nih tuh Tono nih? suka ngedit. Nah, dia tuh mendapatkan tugas
tugasnya mendeskripsikan makanan favoritnya. Nah, dia bisa mengerjakan tugas tersebut dengan mengedit. Contoh lainnya, seperti si Siti. Dia mendapatkan tugas yang sama dengan si Tono, mendeskripsikan makanan favoritnya. Tapi dia nggak bisa mengedit, tapi dia bisanya menggambar. Nah, untung metode belajarnya Merdeka Belajar. Jadi, dia bisa mengerjakan tugas tersebut dengan menggambar. Itu salah satu contohnya. Wah, hebat. Nata sampai bisa mendeskripsikan contoh dari Merdeka Belajar ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya anak-anak. Nah, saya mau ke Mr. Mojo nih. Mister, dari semua tadi pendapat anak-anak tentang Merdeka Belajar, saya mau tanya, seberapa pentingkah sebenarnya anak-anak itu memiliki kemerdekaan dalam pembelajaran? Oke, mantap-mantap ya tadi ya. Saya perhatikan dari mulai Catherine sama Nathan. Ya, ini bagus sekali. Artinya kalau saya lihat ya, anak ini kayak sudah bagus nih. Nah, sumbernya udah bagus. Kayak tadi kan dibilang sama Catherine, apa sih Kat? Apa Toto-chan atau apa? Ya, Toto-chan. Toto-chan. Nanti saya boleh pinjam bukunya ya. Kayaknya tuh bagus gitu. Artinya sebelum program ini digulirkan sama pemerintah, ternyata sudah ada di sana. Itu komik Jepang atau gimana? Itu novel kisah nyata Novel kisah nyata dari Jepang. Oh, Jepang. Ya, memang Jepang sudah lebih maju daripada negara kita untuk pembelajarannya. Ya, jadi memang tadi kalau saya dengar dari Catherine meringkas sinopsis tadi ya dari bukunya itu, sampai anak-anaknya nggak mau pulang ya Kat ya, karena pembelajarannya menyenangkan gitu. Tapi itu anak SD, anak SD, SMP atau SMA itu? Kat? Masih kecil-kecil. Jadi dari awal dibangun sampai nanti dewasa pembelajaran gitu. Oke, bagus ya. Nah, tadi juga dari Nathan nih mengilustrasikan Tono ya. Tono. Jadi, Tono betul dan ya? Siti, Mister. Oh, Tono dan Siti. Bagus juga. Artinya tadi kan guru-gurunya memberikan kesempatan kepada anak-anak ya kalau nggak salah ya dalam memilih metode penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, ini saya pikir anak-anak sudah keren sekali nih. Baik Catherine, baik Nathan sudah dapat mendeskripsikan dengan baik. Nah, kalau dari pemerintah sendiri ya, tadi kan pertanyaan dari Miss Christy, bagaimana nih seberapa penting sih kemerdekaan dalam pembelajaran bagi peserta didik? Nah, ini emang sangat penting. Ya, memang kita sudah mengalami, Catherine ya, kita sudah mengalami 2-3 tahun ya, 2 tahun ya kita sama kita ya. Karena kelas 9 nggak terasa. Ya, artinya ya kita bertransformasi. Sekolah ya sudah seperti Malaya juga bertransformasi. Artinya kita berusaha untuk menampilkan pembelajaran yang menyenangkan, yang baik, dan juga yang berkesan. Itu tadi yang Toto-chan itu sampai, wah saya tidak mau pulang nih dari sekolah aja nih sambil menunggu gurunya. Kita berusaha untuk merancang itu, gitu. Kita sedang tahap menuju ke sana. Kita sedang merancang dari mulai silabus, nanti pembelajarannya, itu kita sedang merancangnya. Betul bahwa mereka belajar ini sangat penting. Mengapa? Kalau misalnya anak-anak tadi ya dalam pembelajaran kurang bisa menikmati pembelajarannya, tertekan gitu kan, dia tidak ada kata Nathan tadi, hanya apa tadi boleh gambar aja, hanya boleh gambar aja ya, betul ya tadi. Menggunakan yang lain, bisa mengerjakan tugas dengan cara lain, menggambar dan lain-lain. Iya, nah itu betul. Jadi dalam konsep mereka belajar, jadi anak-anak ini diberikan pilihan, diberikan opsi bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka. Betul tadi ada yang bisa jago ngedit video, ya boleh dengan video. Apakah dia dengan menuliskan sesuatu gitu narasi, ya boleh narasi juga. Nah ini dalam sekolah di SMP Yosudarso itu akan terjadi pada saat pameran karya. Jadi ada beberapa proyek nanti
yang memang kalian akan selesaikan dengan cara kalian. Wih, bagus ya. Selesaikan dengan cara kalian. Artinya tadi boleh dengan cara, apakah itu dengan ya tadi kayak apa lah seperti yang tadi sampaikan tadi. Mirip-mirip, saya nggak perlu ngomong lagi ya. Jadi kita memberikan kalian opsi-opsi yang nggak harus pakai cara A. Ya enggak lah, namanya juga mereka belajar. Boleh dengan cara A, cara B, cara C. Pada dasarnya semuanya akan mencapai satu tujuan pembelajaran itu. Gitu. Jadi saya pikir itu mistis, jadi anak-anaknya sudah oke, dan tadi saya pikir untuk pemahaman mereka belajar sendiri, ya anak-anak diberikan opsi untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Seperti itu. Oke. Ya, thank you Mister. Nah, saya mau tanya lagi juga nih sama Mister. Kalau dari sekolah kita sendiri, Mister, program-program apa sih yang mendukung ya dari sekolah kita untuk terwujudnya Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem ini sendiri? Ya, tadi ya sudah saya sampaikan ya, kita ada satu momen khusus yang namanya tuh pameran karya. Jadi kalian akan kita minta untuk menyelesaikan suatu proyek, baik itu berkelompok ataupun individu, untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Gitu. Jadi namanya pameran karya, nanti itu di akhir semester biasanya. Itu udah kita rancang dari semester nanti. Nah ini semoga berjalan lancar. Nah dalam prosesnya, baik Nathan maupun Catherine, boleh nanti sama Bapak Ibu Guru sharing, diskusi. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan takut ya. Kita ini teman diskusi, kita partner. Jadi kalau misalnya nanti ada Mister Mojo kayak ini, saya belum ngerti nih gini, nggak apa-apa. Miss Kristi saya belum ini nih, nggak apa-apa. Artinya kita bangun relasi ini supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi tadi ya dengan pameran karya tadi, sekolah berharap, SMP Yos Asik berharap bahwa anak-anak ini bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan cara kalian, dengan metode mungkin yang kalian punya, yang kalian bisa, yang bukan sekolah patok dengan cara A, enggak. Cara A, B, C boleh saja, yang penting tujuannya sama. Proses itu yang akan menjadi kalian. Kita mendampingi. Gitu Miss Kristi. Ya, nama proyek kolaborasi. Betul. Iya, berarti nanti di akhir semester juga kalian akan bisa memamerkan hasil karyanya kalian ya dalam pembelajaran berupa proyek kolaborasi antar mapel ya yang pernah juga dirancangkan oleh sekolah kita ya. Jadi lewat satu tugas, satu proyek bisa memenuhi beberapa mata pelajaran, memenuhi tujuan pembelajaran dari beberapa mata pelajaran, dan harapannya juga Merdeka Belajar ini bisa membuat kalian lebih berekspresi ya dalam berkarya gitu ya. Oke, kalau untuk Nathan dan Catherine tadi dijelaskan sama Mister ya tentang proyek-proyeknya, program-programnya dari sekolah. Harapan kalian apa nih untuk Merdeka Belajar yang diterapkan di sekolah kita? Coba dari Nathan dulu boleh. Oke, harapan saya untuk Merdeka Belajar yang sudah diterapkan di sekolah Yos adalah bisa mencetak siswa-siswa yang unggul seperti semboyan sekolah kita, Great Mind, Good Heart. Oke, bagus sekali. Ini harapannya semoga terwujud ya Nathan. Amin. Yuk, silakan Catherine. Harapan saya buat sekolah Yosdarso Tasikmalaya, semoga sekolah ini bisa menumbuhkan suasana merdeka belajar di sekolah meskipun sekarang masih daring. Dan untuk para guru, semoga guru-guru bisa membukakan pikiran murid juga lebih luas terhadap bidang-bidang profesi. Dan para pelajar, saya harap mereka juga mau mempelajari tidak hanya satu bidang, tetapi di bidang yang lain juga. Oke, sepakat. Miss juga sepakat sama pendapatnya Catherine nih. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya anak-anak. Terima kasih untuk harapan-harapannya ya. Semoga harapan-harapan kalian mewakili para peserta didik yang lain dapat terwujud di sekolah kita ya. Jadi kesimpulannya, Merdeka Belajar ini memang tujuannya untuk memberikan kebebasan sebenarnya kepada peserta didik. Namun kebebasan tersebut harus disertai dengan rasa tanggung jawab juga ya. Merdeka Belajar dapat menjadi sarana untuk membangun dan mendukung terwujudnya kemandirian belajar dari para peserta didik dan juga
Merdeka Belajar dapat meningkatkan kapasitas diri dari para peserta didik ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dan juga yang menonton bincang seru pada hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya Mr. Mojo, Catherine, dan juga Nathan. Sampai ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik dan juga bintang tamu yang lainnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Thank you. Oke, thank you Nathan, thank you Catherine, thank you Miss. Bye.